Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alimi wal Muta'allim yang disusun oleh Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kitab yang membahas tentang adab-adab bagi seorang penuntut ilmu maupun bagi seorang alim yang berilmu. Dan kita masih pada pembahasan di bab yang kedua, yaitu adab seorang alim terhadap dirinya sendiri. Bab yang kedua, pasal yang pertama, adab seorang alim bagi dirinya sendiri, sampai pada poin yang ke-11. Kita lanjutkan. Al-Hadi Asyar, poin yang ke-11, yaitu tentang adab seorang alim, orang yang berilmu terhadap dirinya sendiri. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, alla yastankifa ay yastafida ma la ya'lamuhu mimman huwa dunahu. Sepatutnya seorang yang berilmu tidak enggan untuk mengambil faedah dari apa yang belum ia ketahui atau apa yang tidak ia ketahui dari siapa? Dari orang yang berada di bawahnya. Mansiban, baik dari segi kedudukan, au nasaban, atau dari segi nasab, au sinnan, atau bahkan dari segi usia. Bal yakunu harisan 'alal faidati haitsu kanat. Bahkan sepatutnya seorang alim tetap semangat untuk mendapatkan faidah dimanapun ia berada. Wal hikmatu dalatul mu'min yaltaqituha haitsu wajadaha. Dalam hadis disebutkan, meskipun derajat hadisnya dhaif, yaitu apa? Hikmah adalah barang yang hilang dari seorang mukmin, maka ia akan mendapatkannya, maka ia berhak untuk mendapatkannya di mana ia menjumpainya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Poin yang ke-11 ini intinya, seorang yang berilmu jangan sampai dia merasa sombong akan ilmunya sehingga ia enggan atau malu untuk mengambil faidah sampai pun dari orang yang berada di bawahnya, dari muridnya misalnya, dari orang yang mungkin lebih rendah kedudukannya. Kalau dia ulama besar, enggan mengambil faidah ilmu dari seorang yang mungkin dia pegawai rendahan, tukang sapu misalnya, tapi dia memiliki sedikit ilmu yang tidak dimiliki oleh ulama besar tersebut misalnya. Au nasaban, atau lebih rendah nasabnya, au sinnan, atau lebih rendah usianya. Jadi seorang yang berilmu jangan merasa dirinya hebat sehingga merasa tahu segala macam bidang ilmu, sehingga kalau ada nasihat atau kalau ada semacam masukan atau bahkan mungkin koreksi
Afwan Ustadz, tadi hadis yang disebutkan yang pernah saya ketahui hadisnya dhaif misalnya. Maka seorang ustadz, seorang alim rabbani, dia tidak serta-merta menolak, tidak serta-merta merendahkan. Misalnya, mungkin dia bisa jadikan sebagai bahan masukan. Baik, nanti coba saya periksa. Nah ini. Jadi apa? Senantiasa seorang yang berilmu itu harus rendah diri. Jangan sampai ilmu yang ia miliki menjadikan dirinya tidak menerima masukan, tidak menerima koreksi. Karena kebenaran tetaplah kebenaran, meskipun datangnya dari orang yang apa? Yang rendah. Makanya apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah tentang tentang jin yang apa? Berdusta atau jin yang diikat, yang memberitahukan tempat barang yang hilang itu. Kata Rasulullah SAW, sodaqo, dia jujur saat ini, walau kana kadzaban, atau kama qala Nabi SAW, meskipun dia sebenarnya adalah seorang pendusta. Ya, jadi apabila datang kebenaran dari siapapun dia, maka kita harus lapang dada untuk menerimanya. Dan ingat, bedakan antara menerima kebenaran dengan mengambil ilmu. Kalau mengambil ilmu berarti kita yang berhasrat, kita yang melakukan suatu usaha. Tapi kalau kebenaran, bisa jadi dimanapun kebenaran itu datang, dengan siapapun kebenaran itu berada, kita harus siap menerimanya. Ya, contoh mudah, kita salah di dalam suatu adab, peraturan di masjid kita salah misalnya, lalu kita ditegur, maaf, misalnya salah masuk salah masuk tempat wudu wanita, kita nggak tahu. Ya, kita misalnya seorang ustadz yang sudah dikenal dan sudah banyak memiliki ilmu, kemudian kita masuk ke tempat WC wanita misalnya, kemudian kita ditegur oleh orang yang mungkin masih muda, maaf Ustaz, bukan di sana. Apa yang kita lakukan? Ditolak atau kita terima? Tentu kita terima. Ya. Nah, ini namanya menerima kebenaran. Kalau datang kebenaran dari siapapun dia, kita terima. Jadi bedakan antara kita mengambil ilmu dengan menerima kebenaran. Nah, yang dimaksud oleh al-muallif rahimahullah ta'ala di sini adalah menerima kebenaran, mengambil faidah dari orang yang berada di bawahnya. Taib. Kemudian qala Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala. Sa'id bin Jubair berkata, Sa'id bin Jubair adalah salah satu sahabat dari Abdullah bin Abbas, murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi seorang tabi'in. Kata beliau, la yazalu ar-rajulu 'aliman ma ta'allama. Senantiasa seseorang itu menjadi alim, senantiasa seseorang itu dianggap berilmu, ma ta'allama, selama dia terus belajar. Ya, selama dia terus belajar. Fa idza taraka ta'allum, dan ketika ia meninggalkan belajar, wa dhanna annahu qad istaghna, dan dia merasa dirinya sudah mencukupi, sudah enggak perlu belajar lagi, waqtafa bima indah, dan dia merasa cukup dengan apa yang ia miliki, fa huwa ajhalu ma yakun, maka dia adalah orang yang paling bodoh. Ya, kata Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala. Jadi seseorang dianggap berilmu kalau dia terus-menerus belajar, tidak berhenti belajar. Makanya ungkapan yang masyhur dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika ditanya, sampai kapan Anda belajar? Minal mahbarah ilal makbarah. Ya, dari pena sampai ke kuburan. Maksudnya pena ini akan senantiasa beliau jadikan sebagai sarana untuk belajar sampai kapan? Sampai mati. Itu seorang imam besar, Ahmad ibn Hanbal. Ya, maka benar apa yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair. Seorang alim
Dikatakan alim selama dia terus-menerus belajar, tidak bosan-bosan belajar. Nah, ketika seseorang sudah berhenti belajarnya, dan ingat sekarang kita membahas tentang belajar ilmu agama ya, bukan ilmu dunia, ilmu agama. Ketika seorang meninggalkan belajar agama dan dia merasa cukup, saya sudah jadi ustadz, nggak perlu lagi belajar. Saya sudah menjadi ulama, sudah sekarang waktu santai-santai misalnya. Tidak mau belajar meskipun hanya beberapa saat di dalam kesehariannya, membaca satu hadis, membaca satu lembar, bahkan mungkin membaca satu paragraf dari ilmu-ilmu yang tersebar di kitab ulama, sama sekali tidak. Karena dia merasa cukup. Sekarang tinggal santai, berfatwa, menjawab pertanyaan, mengajar tanpa belajar. Maka kata Sa'id bin Jubair, fahuwa ajhalu ma yakun, maka dia adalah orang yang paling apa? Paling apa? Bodoh. Karena kebodohan terbesar seseorang menganggap dirinya sudah cukup ilmunya. Dan ini tidak pernah terjadi di kalangan para ulama yang sejati. Mereka senantiasa belajar dan terus belajar sampai akhir hayat mereka, tidak pernah berhenti belajar. Inilah yang menjadikan mereka mulia. Mereka senantiasa rendah diri, tidak segan-segan untuk mengambil kebenaran, ya, dimanapun ia menjumpainya. Kemudian qala al-muallif berkata, wa ansyada ba'dul Arab, dan sebagian orang Arab penyair mengatakan, walaysal ama tulas su'ali wa innama tamamul ama tulus sukuti 'alal jahli. Bukanlah kebutaan itu banyaknya bertanya, karena sesungguhnya kebutaan yang sempurna banyaknya dia diam dari kebodohan. Maknanya orang dikatakan buta itu karena banyak bertanya. Ya, dan ini wajar. Anggapan buta karena banyak bertanya itu wajar. Kenapa dikit-dikit tanya? Sehingga dianggap orang ini nggak tahu apa-apa, buta. Tapi pepatah ini mengatakan bukan itu buta. Buta yang sesungguhnya tamamul ama, buta yang sempurna ketika dia banyak diam, bukan banyak bertanya. Banyak diam padahal tahu kalau dirinya apa? Bodoh. Sudah enggak tahu, tidak mau bertanya. Dia diam, terus-menerus diam di dalam kebodohan. Itulah orang yang benar-benar buta, bukan orang yang banyak bertanya. Memang dalam hadis yang sahih terdapat larangan tentang orang yang banyak bertanya. Tapi yang dimaksud banyak bertanya di sini adalah banyak bertanya yang pertanyaan itu tidak bermanfaat. Pertanyaan yang sia-sia. Pertanyaan yang seandainya dijawab dia akan tidak mampu mengerjakannya. Tapi kalau banyak bertanya untuk ilmu yang bermanfaat, apalagi merasa dirinya kurang ilmunya, maka ini pertanyaan yang terpuji. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli zikr, ahli Quran, ahli ilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Ya. Jadi kalau memang orang enggak tahu banyak bertanya, ini bukan buta. Ya, mungkin kita akan mencibir, kok kakean takon gitu ya. Cek bodoh nih mungkin gitu. Tidak. Kok nemen sekali, nggak punya ilmu apa-apakah sehingga banyak bertanya? Maka kata pepatah, bukan inilah kebutaan. Kebutaan itu tatkala orang itu diam padahal dia sadar dirinya bodoh, tidak mau bertanya. Taib. Selanjutnya berkata al-muallif rahimahullahu taala, wa kana jama'atun minas salafi yastafiduna min talabatihim ma laysa indahum. Adalah sekelompok dari para salaf, mereka mengambil faidah dari murid-murid mereka apa yang mereka tidak miliki, apa yang guru-guru mereka tidak miliki.
Jadi banyak guru-guru dari kalangan para salaf yang justru mengambil faedah dari murid-muridnya, ilmu-ilmu tertentu yang tidak dimiliki oleh gurunya. Qala al-Humaidi, misalnya apa yang dikatakan oleh al-Humaidi, wa huwa tilmidus Syafi'i, dan beliau adalah muridnya al-Imam Asy-Syafi'i. Kata al-Humaidi, sahibtu Syafi'iyya min Makkah ila Misr. Saya menemani Imam Asy-Syafi'i perjalanan dari Mekah ke Mesir. Fakuntu astafidu minhul masaila wa kana yastafidu minnil haditha. Beliau atau aku, kata Al-Humaidi, banyak mengambil faedah dari beliau masalah-masalah, yaitu masalah-masalah agama, masalah fikih. Ya, sedangkan beliau Imam Asy-Syafi'i mengambil faedah dariku ilmu hadis. Ya, ilmu hadis. Gurunya siapa? Asy-Syafi'i, muridnya Al-Humaidi. Al-Humaidi banyak mengambil faedah masail, permasalahan-permasalahan fikih dari gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan Al-Imam Asy-Syafi'i banyak mengambil faedah ilmu hadis dari muridnya Al-Humaidi. Ini menunjukkan bahwasanya seorang guru hendaknya dia siap atau tidak segan-segan mengambil manfaat ilmu dari muridnya. Demikian pula waqala Ahmad bin Hanbal, berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, qala lana Asy-Syafi'i, Asy-Syafi'i berkata kepada kami, antum a'lamu bil hadits minni, kalian, yang dimaksud adalah Imam Ahmad dan para sahabatnya, lebih mengetahui ilmu hadis daripada diriku. Antara Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i, siapa yang lebih senior dari segi usia, kedudukan? Imam Syafi'i. Ya, tidak diragukan. Bahkan Imam Syafi'i terhitung guru dari Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi beliau tidak segan-segan memuji muridnya. Antum a'lamu bil hadisi minni. Kalian, engkau wahai Ahmad bin Hanbal, lebih tahu tentang ilmu hadis dari diriku. Fa idza sahha indakumul hadis faqulu lana hatta akhudha bihi. Dan jika engkau mendapatkan hadis yang sahih, maka katakanlah kepada kami, beritahu kami, supaya kami bisa mengambil hadis tersebut. Ya, jadi Al-Imam Asy-Syafi'i tidak segan-segan mengambil faedah hadis dari muridnya, tidak malu. Dan ini menunjukkan apa? Imam Asy-Syafi'i terus-menerus belajar. Meskipun beliau sudah menjadi seorang imam besar, ahli fikih ternama, tapi beliau tidak merasa rendah dan hina ketika mengambil ilmu, mengambil faedah dari muridnya. Taib. Kemudian berkata al-muallif rahimahullah taala, wa sahha riwayatu jama'atin minas sahabati 'anit tabi'in, dan telah sahih pula riwayat sebagian jamaah dari kalangan sahabat mengambil ilmu dari kalangan tabi'in. Ya, jadi kalau tadi antara Imam Ahmad ngambil Imam Asy-Syafi'i mengambil ilmu dari Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i mengambil ilmu dari Imam Al-Humaidi, itu generasi setelah tabi'in. Ya, tidak hanya itu, dari kalangan sahabat saja ada yang mengambil ilmu dari tabi'in. Wa ablaku min dzalik, dan yang lebih dari itu, jangankan para sahabat, lebih dari itu semuanya, qiraatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala Ubay. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di hadapan Ubay bin Ka'ab. Ya, jadi jangankan tabi'in, sahabat ngambil ilmu dari tabi'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja sendiri bisa dikatakan mengambil ilmu, mengambil faedah dari sahabat.
Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan di sini Rasulullah membaca di hadapan, ini sudah ma'ruf. Di antara metode belajar kaum salaf itu terkadang bukan guru yang membaca, tapi siapa? Murid. Murid membaca di hadapan gurunya. Gurunya cuman mengoreksi, memberikan catatan, memberikan tambahan, memberikan koreksian. Ya. Jadi dikenal dalam kisah-kisah para ulama terdahulu. Jadi di antara metode pembelajaran di zaman dahulu kala, ada kalanya murid yang membaca, baca Quran, kemudian dikoreksi, kasih catatan, baca hadis, ya, kemudian dikoreksi, dikasih catatan dan semisalnya. Nah, seperti itu pula yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, wa qala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kenapa kok beliau membaca Al-Quran di hadapan Ubay bin Ka'ab? Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Amaranillahu an aqra'a 'alaik lam yakunil ladzina kafaru." Allah Subhanahu wa taala lah yang memerintahkan aku untuk membaca di hadapanmu lam yakunil ladzina kafaru, yaitu surat apa? Al-Bayyinah. Ya, Al-Bayyinah. Qalu, mereka para ulama ketika mengomentari tentang masalah ini dan yang serupa dengannya, yaitu seorang guru ya mengambil ilmu di hadapan dari muridnya, mereka mengatakan min fawaidihi, di antara faedahnya adalah alla yamtani al-fadilu minal akhdhi anil mafdul, yaitu seseorang yang lebih utama tidak mencegah dirinya untuk mengambil faedah dari seseorang yang kurang utama. Maknanya seorang guru dengan seperti itu berarti dia terbuka untuk menerima masukan, menerima faedah, menerima tambahan ilmu dari murid-muridnya. Dan ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi termasuk di antara sifat seorang alim, sifat seorang guru yang ia rendah hati. Jadi sama sekali tidak mencegah siapapun yang datang kepadanya untuk memberikan faedah ilmu tambahan. Maka dari itu kita praktekkan. Ya, nanti jikalau antum semua misalnya sudah menjadi seorang yang berilmu, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, ya, jangan segan-segan, jangan malu untuk menerima tambahan faidah atau menerima masukan, menerima koreksian dari orang yang mungkin di bawah antum, baru belajar dari antum. Misalnya, ya, namun orang yang memberikan masukan, murid yang memberikan koreksian tentu harus mengetahui adab-adabnya, bagaimana sepatutnya memberikan koreksi, memberikan masukan kepada gurunya. Jadi masing-masing imbang. Yang guru tidak mengharamkan ilmu dari murid, dan murid juga ketika memberikan masukan dan koreksian dengan penuh adab. Ya, dengan penuh adab. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, adab yang ke-11 sekali lagi bagi seorang alim, seorang yang berilmu, seorang ustadz, seorang ulama, seorang guru, jangan segan-segan untuk mengambil faidah dari orang yang di bawahnya, dari muridnya, bahkan dari orang awam sekalipun. Apabila itu benar, maka dia harus terbuka. Tayyib. Kemudian yang terakhir, poin yang ke-12 dari pasal pertama. Ats-tsani asyar, yang ke-12, al-ishtighalu bit-tasnifi wal jam'i wat ta'lif. Adab seorang yang berilmu terhadap dirinya sendiri, hendaknya ia sibukkan atau ia memiliki kesibukan untuk menyusun, mengumpulkan dan menulis.
maknanya membuat karya tulis. Lakin ma'a tamamil fadilati wa kamalil ahliyati, akan tetapi dia harus benar-benar di dalam kesempurnaan, memiliki kesempurnaan keutamaan dan kesempurnaan keahlian. Maknanya kalau dia memang sudah matang di dalam ilmunya, ya, hendaknya dia juga memiliki aktivitas menulis. Sekali lagi, kalau dia sudah matang di dalam ilmunya, ini yang disebut apa? Tamamil fadilah, sudah sempurna. Wa kamalil ahliyah, sempurna keahliannya. Tentu tidak ada kesempurnaan yang hakiki. Maknanya secara umum dia sudah matang. Naam, fa innahu yattali'u ala haqa'iqil funun wa daqa'iqil ulum. Maka sungguhnya dia, seorang yang dikatakan telah matang tadi, ia banyak menelaah hakikat-hakikat dari ilmu-ilmu yang ada. Al-funun yaitu cabang ilmu. Ya, jadi dia paling tidak sudah mengenal cabang-cabang ilmu. Dari bahasa Arab, paling tidak enggak awam. Paling tidak bisa membaca kitab, paling tidak itu ya. Ini kalau untuk ukuran ustadz misalnya. Fikih paling tidak mengerti dasar-dasarnya. Usul fikih sama dasar-dasarnya. Hadis paling tidak mengenal istilah-istilah dalam ilmu hadis. Sirah, Al-Quran, usul tafsir dan yang semisalnya. Disebut apa? Al-funun, berbagai macam dimensi-dimensi ilmu. Ya, paling tidak orang yang dikatakan telah ahli, dia menelaah atau mengetahui hakikat dari ilmu-ilmu tersebut. Wa daqaiqil ulum, dan ilmu-ilmu yang daqiq, yang rinci. Lil ihtiyaji ila kathratit taftish wal mutalaah. Itu semua dibutuhkan ketika ia banyak memeriksa dan menelaah. Wa tanqibi wal murajaah, dan lebih menggali ilmu dan murajaah. Artinya, ya, ilmu-ilmu yang tadi kita sebutkan, yang biasa disebut dengan ilmu alat, ini kita butuhkan untuk apa? Memeriksa, menelaah, menggali ilmu, murajaah. Karena semua ilmu itu insya Allah saling berkaitan. Ya, semua ilmu itu insya Allah saling berkaitan. Dan tentu saja yang utama bahasa Arab. Bahkan disebutkan al-Arabiyatu miftahul Islam. Bahasa Arab itu adalah kunci agama Islam. Agama Islam itu, ya, ibarat lautan yang tak bertepi. Kuncinya untuk bisa menyelam di sana dengan bahasa Arab. Di sanalah kita bisa melihat kitab-kitab para ulama kita. Mulai dari bahasa, nahwu, balaghah, ya, yang sama sekali tidak akan mungkin terwakili dengan terjemahan. Tidak bisa terwakili dengan terjemahan. Bahkan ada sebagian ungkapan yang kalau diterjemahkan nggak dapat apanya ya, tidak mendapatkan sensasinya. Ya, banyak sering kita jumpai. Ini kalau diterjemahkan bagaimana? Orang yang membaca terjemahannya saja nggak paham, maka perlu bahasa Arab. Nah ini di antara apa kuncinya? Belum lagi fikih, belum lagi apa hadis, apalagi akidah, ya. Nah ini, jadi orang yang sudah memiliki bekal-bekal seperti itu, okelah, silakan Anda sibukkan, punya aktivitas untuk apa? Menulis. Naam. Wa huwa kama qala al-Khatib al-Baghdadi, dan ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, yuthabbitul hifdha, dengan menulis itu bisa menguatkan hafalan. Ya, dengan menulis itu bisa menguatkan hafalan. Beliau mengatakan ini tentu yang dimaksud adalah hafalan di dalam ilmu agama Islam. Ya,
Tapi faedah ini juga bisa berlaku pada ilmu dunia. Dengan seringnya kita menulis, mencatat, sampai pun ilmu dunia, maka ini akan lebih masuk ke dalam otak kita. Ya, beda orang yang hanya mendengar dengan mendengar dan menulis, pasti ada perbedaan. Ini. Jadi kata Al-Khatib Al-Baghdadi, dengan menulis itu akan yuthabbitul hifdha, menguatkan hafalan. Wa yuzki al-qalba, dan menerangi hati. Ya, menerangi hati. Azka itu bermakna menyalakan. Ya, azka bermakna as'ala, ash'ala, is'al, menyalakan. Wallahu a'lam, makanya saya terjemahkan dengan menerangi hati. Jadi membuat hati itu terang. Ada semangat. Wa yashhadu tab'a, dan menajamkan tabiat, karakter. Ya, mungkin kalau bisa kita sesuaikan terjemahannya, menajamkan insting. Jadi pikiran kita tidak tumpul, tajam, kritis. Karena apa? Ketika kita akan menulis, kita akan berusaha untuk menggali ilmu. Benarkah ini, sudah benarkah? Murojaah sana, murojaah sini, buka kitab sana, buka kitab sini, buka kamus paling tidak. Nah ini, ketika menemukan hadis, ini maknanya apa? Cari di kamus. Di kamus masih belum paham, cari kitab hadis, kitab-kitab syarah. Ya, nah ini apa? Membuat kita semakin tajam pikirannya. Wa yujidul bayan, dan semakin memperindah penjelasan. Ya, maknanya kalau sudah terbiasa menulis, maka dia akan mudah untuk menjelaskan. Yang awalnya mungkin kaku, tapi karena aktivitas menulis, dia akan terbiasa. Ya, menulis sesuatu kemudian kayaknya kok kurang, perlu dikoreksi, dia benahi, dia edit, dia revisi. Nah ini akan melatih dia sampai akhirnya dia terbiasa menjelaskan sesuatu dengan sangat indah. Wa yuksibu jamilal dzikri, di antara faedah menulis pula, kata Khatib Al-Baghdadi, dia akan memperoleh indahnya penyebutan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, indahnya penyebutan di sini yang saya fahami adalah ketika seorang itu menulis dan qadarullah misalnya tulisannya itu laris, tulisannya dibaca banyak orang, maka namanya akan banyak disebut. Masya Allah, tulisan Ustadz Fulan, tulisan Syekh Fulan, tulisan ini, tulisan itu. Ya, nah ini diantara faedahnya. Meskipun ini bukan tujuan utama. Ya, jadi di sini beliau, wallahu alam, insyaallah bukan mengajak kita untuk ingin terkenal, tapi paling tidak di antara hikmahnya apa? Nama seseorang akan tetap langgeng, dikenal. Dan ini tentu keutamaan. Kita dikenal sebagai seorang yang produktif di dalam menulis, dan tulisan kita bermanfaat, tulisan kita berfaedah, maka ini hal yang luar biasa. Ya, nama kita dikenal di dalam kebaikan, meskipun ini bukan tujuan utama. Ya, bukan tujuan utama. Makanya dalam satu sisi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pembelaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala diolok-olok oleh paman beliau Abu Lahab sebagai abtar. Sebagai abtar. Apa arti abtar? Abtar, terputus. Bisa bermakna terputus keturunannya karena memang tidak memiliki keturunan, dan juga bisa bermakna terputus penyebutannya. Dan ini saling berkaitan. Ya, Abu Lahab mengolok-olok Rasulullah SAW sebagai orang yang abtar karena nggak punya anak, terus dia mau dikenang oleh siapa? Ya, terus namanya ini mau dikenang oleh siapa? Nggak punya anak, mati terputus. Nah, ini olok-olok Abu Lahab paman Rasulullah kepada
Rasulullah SAW. Tapi justru Allah membelanya. Inna syani'aka huwal abtar. Justru orang yang mengolok-olok dirimu lah itulah yang terputus. Terbukti nama Abu Jahal tenggelam, Abu Lahab tenggelam. Kalaupun muncul contoh tokoh-tokoh apa? Antagonis, tokoh-tokoh yang jahat, dikenal sebagai orang yang buruk, ya, nggak ada orang yang rela katakanlah dinamai dengan Abu Lahab, Abu Jahal. Sampai pun orang liberal sendiri, misalnya, ya, ketika disebutkan kebangkitan paham Abu Jahal, mereka akan marah, nggak mau disamakan dengan Abu Jahal, meskipun mereka memiliki pemikiran seperti Abu Jahal. Nah ini, jadi nama Abu Jahal tenggelam. Kalaupun ada, namanya jelek. Tapi Rasulullah SAW di masjid-masjid disebutkan nama beliau. Di mimbar-mimbar kita sebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ribuan jutaan hadis pasti disebutkan di situ qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda. Nah ini. Jadi apa? Nama Rasulullah itu apa? Tetap langgeng. Nah, ini di antara keutamaan orang menulis. Kalau kita kaitkan ya, di antara keutamaan orang menulis, namanya akan senantiasa disebut, meskipun bukan ini yang dicari. Jangan sampai ada di antara kita yang berniat, saya tak menulis supaya nama saya banyak disebut orang. Jangan. Meskipun Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan di antara faidahnya yuksibu jamila dzikr, ia akan memperoleh indahnya ketika namanya disebut. Nah, jadi anggap itu sebagai sampingan sajalah. Konsekuensi orang dari menulis, banyak menulis, tulisannya bermanfaat, namanya pasti akan terangkat. Wa jazilal ajri, dan ini yang utama, yaitu apa? Jazilal ajr, banyaknya pahala. Ya, membuat satu tulisan yang bermanfaat, contohnya masalah sholat, ya, sederhana, simple, aplikatif, lalu dibaca oleh anak-anak kaum muslimin, lalu mereka mengamalkan sholat melalui perantara tulisan kita. Nah ini jazilal ajr, banyak pahalanya. Wa yukhalliduhu ila akhir dahr, dan akan mengekalkan dirinya sampai akhir masa. Selama tulisan itu dibaca, diamalkan, diajarkan, dimanfaatkan, maka pahala akan terus menerus mengalir. Dan ini termasuk di antara satu perkara yang tidak akan terputus sampai pun kita meninggal dunia. Apa? Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dari mana? Dari tulisan. Nah, kemudian berikutnya Al-Imam Ibnu Jama'ah mengatakan, wal aula an ya'taniya bima ya'ummu naf'uhu wa takthurul hajatu ilaihi, dan yang utama silahkan diprioritaskan, hendaknya dia memperhatikan masalah yang manfaatnya itu umum dan kebutuhan manusia atasnya itu banyak, ya. Wal yakun i'tina'uhu bima lam yusbaq ila tasnifihi, dan usahakan perhatian dia di dalam menulis sesuatu itu menulis sesuatu yang belum pernah ditulis sebelumnya, sebisa mungkin tentunya, ya. Jadi kita dituntut apa? Melihat situasi terkini. Sekarang ini manusia butuh apa yang mendesak, misalnya. Lalu yang belum dibahas apa? Meskipun mungkin bisa dikatakan mustahil, ya. Paling tidak metode. Ya, metode di dalam pembelajaran akidah misalnya. Silahkan. Meskipun sebenarnya kitab-kitab para ulama sudah sangat mencukupi. Tapi ingat, beda generasi, beda pemahaman, dan beda apa istilahnya daya tangkap. Contoh yang paling mudah dalam belajar bahasa Arab, kitab yang fenomenal yang dikenal apa? Khususnya dalam ilmu nahwu. Wah, tinggi sekali itu. Yang sederhana lah.
Al-Ajurumiyah. Al-Ajurumiyah. Ini kitab fenomenal. Tapi coba dibaca secara istilahnya matanya gitu ya, matanya dibaca tanpa dijelaskan oleh seorang guru misalnya, ataupun bahkan dijelaskan oleh seorang guru, maka kita akan menemui ya intinya agak kesulitan. Kenapa? Karena di situ beliau menuliskan dengan teori-teori yang sederhana, simple, ya, tidak terlalu panjang, tapi langsung mengena. Contohnya, beliau ketika menuliskan tanda-tanda rofa, itu disebutkan semua, baik fiil, isim, fathah merupakan tanda nasab atau dhammah, tanda rofa pada isim ini, isim ini, isim ini, fiil ini, fiil ini. Jadi antara isim dan fiil tercampur. Sedangkan metode kebanyakan penulis mutaakhirin dipilah dan dipilih. Bahas masalah isim, macam-macam isim apa, ya. I'rab isim misalnya, i'rab isim ada 3, marfu, mansub, majrur. Tanda rafa'nya isim mufrad, tanda rafa'nya isim musanna. Nah, ini apa? Tertata, dipilah dan dipilih. Tapi kalau dalam Al-Ajurumiyah campur. Tapi subhanallah, ya, kalau itu ditulis dalam suatu bagan sangat simpel sekali. Nah, di sini artinya para ulama zaman dahulu sudah menuangkan kitab yang sangat-sangat sederhana, tapi mungkin bagi sebagian kalangan mutaakhirin ini perlu untuk disyarah. Nah, ini antum, bagian antum ini. Nanti metode misalnya akidah, asma wa sifat sudah banyak, tapi kita ingin memiliki metode yang sederhana, aplikatif, singkat, bermanfaat. Nah, disinilah para ilmuwan, para ahli, ya, banyak menelurkan karya-karya ilmiah. Dan kalau kita lihat masalah akidah, masalah fikih, masalah muamalah, masalah apa, semua sudah dibahas oleh para ulama salaf. Cuman datanglah generasi ulama berikutnya yang memberikan kemudahan, menata ulang, ya, memudahkan pembelajaran. Nah, ini yang dimaksud. Jadi sekali lagi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, usahakan tulis apa yang belum pernah ditulis. Sekali lagi, kalau zaman sekarang mungkin metode penulisan, pembahasan yang mungkin belum pernah ada. Seperti misalnya dalam belajar ilmu Quran. Ya, dulu kita kenalnya apa? Belajar baca Quran. Metode satu-satunya Iqra. Ya kan? Tapi setelah itu berkembang, ada qiraati, ada tilawati, ada ummi. Nah, ini metode yang semuanya sama, cuman metode pembelajaran yang berbeda. Mana yang memudahkan? Nah, garap di situ. Ya, antum calon-calon yang insya Allah kalau berkembang terus, menuntut ilmu terus, insya Allah bisa. Apalagi dicampur dengan mungkin keahlian dalam ilmu dunia, dipadukan, masya Allah. Ya, menulis kemudian dipadukan dengan IT, teknologi. Nah, ini antum bisa memberi manfaat kepada Islam dan kaum muslimin. Sudah ada. Taifadal mungkin bisa adzan terlebih dahulu.
Taib. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi, meskipun tidak sampai tuntas di poin yang ke-11 atau ke-12 ini. Jadi Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan yang intinya usahakan menulis apa yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, dan usahakan pula menulis apa yang belum pernah ditulis sebelumnya. Mutaharriyan idahal ibarati fi ta'lifihi, dengan tetap meninjau ungkapan-ungkapan yang jelas di dalam penulisannya. Jadi bahasanya yang bagus, ya, latihan. Mu'ridan 'anit tatwilil mumil, menjauhkan diri dari menulis sesuatu yang terlalu panjang hingga membosankan. Wal ijazil mukhil, tapi juga jangan terlalu ringkas dan kosong. Intinya pertengahan. Meskipun ini juga apa? Ya, bertingkat-tingkat. Ada kalanya butuh penjelasan panjang, ada kalanya butuh risalah yang tipis. Tapi intinya usahakan, kalaupun panjang tidak membosankan, kalaupun ringkas jangan sampai kosong, nggak ada isinya. Ma'i'ta'i kulli musannafin ma yaliqu bihi, dengan tetap memperhatikan, yaitu apa? Memberikan hak setiap tulisan sesuai dengan yang layak. Wala yukhriju tasnifahu min yadihi, dan jangan sampai ia mengeluarkan tulisan, karya tulis dari tangannya qabla tahdzibihi, sebelum ia tata ulang, wa takririn nadhari fi, sebelum ditinjau ulang, wa tartibihi, dan sebelum dirapikan. Ya, jadi ini nasihat dari Al-Imam Ibnu Jama'ah. Sekali lagi, menulis sesuatu yang memang dibutuhkan masyarakat banyak, usahakan tulisan itu belum pernah ada sebelumnya, dan juga tulislah dengan tulisan yang jelas. Kalau panjang ya jangan sampai membosankan, kalau singkat ya jangan sampai kosong dari ilmu, dari faedah. Dan sebelum keluar dari tangan kita, sebelum kita cetak, sebelum kita sebarkan, hendaknya kita tata ulang, kita tinjau ulang, dan kita rapikan kembali. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, adab yang ke-12 meskipun belum tuntas, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Taib. Sampai sini mungkin ada yang tanyakan, silakan. Ini ada beberapa pertanyaan. Mohon penjelasannya bagaimana adab thalabul ilmi dalam bermajelis. Thalabul ilmi, menuntut ilmu. Bagaimana adab menuntut ilmu dalam bermajelis? Kayaknya kurang pas ya. Yang benar talibul ilmi, penuntut ilmu. Ya, sekedar membenarkan bahasa saja ya. Jadi talabul ilmi, menuntut ilmu, ini suatu perbuatan. Talibul ilmi, penuntut ilmu, orangnya. Nah ini. Jadi usahakan kita perhatian di dalam masalah yang sepele ini ya. Jadi bagaimana adab talibul ilmi dalam bermajelis? Pas ini. Bagaimana adab seorang penuntut ilmu ketika bermajelis? Mungkin jika panjang penjelasannya mohon disebutkan poin-poinnya saja Ustadz. Afwan karena perkara ini sangat penting dan banyak yang meremehkannya. Wallahu ta'ala alam shawab. Di antara adab di dalam bermajelis ilmu, di antara adab talibul ilmi bersabar. Nanti akan ada pembahasannya. Singkat kan? Ya kan? Kalau saya sebutkan poin-poinnya jadi nggak sabar nanti antum. Ya, insyaallah akan ada adab seorang penuntut ilmu, adab terhadap dirinya sendiri, adab terhadap gurunya, adab terhadap kehormatan gurunya, adab di dalam pelajarannya,
di dalam qiraahnya, di dalam halaqahnya, majelisnya nanti ada. Nah sekarang karena permintaannya disebutkan poin-poinnya, di antaranya bersabar. Ya, sabar dulu, nanti insya Allah akan ada pada waktunya. Bismillah Ustaz, bagaimana bila kebenaran tersebut datang dari ahlu bid'ah? Apakah boleh diambil dan sebatas apa? Agar kita tidak terpengaruh dengan kalimat syubhat yang marah, ambil baiknya, buang buruknya. Taib. Jadi saya sudah sampaikan, bedakan antara mengambil ilmu dan menerima kebenaran. Ya, contoh sederhana. Menerima kebenaran boleh dari ahli bid'ah. Contohnya tadi kita salah nulis nih, tolabul ilmi, maksud kita tolibul ilmi. Kemudian ada ahli bid'ah yang kamu salah nulis, yang benar tolibul ilmi. Benar dia, kita terima. Selesai. Katakanlah kita mau berterima kasih, syukuran, selesai. Ini namanya menerima kebenaran. Tapi tidak kita, kalau gitu saya akan follow. Apa itu? Mengikuti. Berarti saya tak follow statusnya. Enggak gitu. Cukup kalau memang itu kita salah dan dibenarkan, dan memang benar kita salah dan dia yang benar, terima kasih. Sudah dikasihkan, sudah ditunjukkan kebenaran. Tapi bukan berarti kita bermajelis dengan dia. Ya, sebagaimana ketika Rasulullah SAW mengatakan jin itu jujur padahal dia dusta, beliau tidak memberitakan kalau gitu kalian ngaji sama jin saja. Tidak. Dalam kondisi itu kita harus adil, benar jin itu. Ya, maka dari itu sekali lagi dibedakan. Batasannya jelas. Kita tidak mengambil ilmu dari ahli bid'ah. Tapi kalau dalam suatu perkara, ya, ternyata kita jatuh pada kesalahan yang jelas, kemudian kita diingatkan. Ya, contohnya ketika kita emosi, lalu kita berkata kotor, diingatkan oleh ahli bid'ah, Mas istighfar, benar enggak? Benar. Ya sudah, kita terima. Ini menerima kebenaran. Ya, cuman jangan gara-gara itu kita langsung bermajelis dengan dirinya. Bedakan, insya Allah bisa dibedakan. Ya, jadi ini tidak ada tidak terkait dengan ambil baiknya, buang buruknya. Tidak seperti itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan, di luar tema. Ana pernah tahu jika di desa itu terjadi azan asar 2 kali. Azan yang pertama itu cuma setengah dan mungkin bermaksud untuk mengingatkan telah masuk asar. Azan kedua dilakukan full sekitar jam 5 sore untuk sholat jamaah. Bagaimana itu Ustaz? Apakah termasuk bid'ah? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin bermaksud untuk mengingatkan telah masuk asar, cuman setengah. Ya, maka kita katakan kam mim muridin lil khairi lan yusibah, sebagaimana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak dapat karena salah caranya. Ya, adzan itu untuk memanggil orang sholat, kecuali masalah sholat Jumat. Nah, ini ada pembahasan tersendiri dan ada khilaf dalam masalah. Tapi kalau sholat asar, wallahu ta'ala alam, saya belum pernah mendapatkan khilaf di kalangan para ulama boleh adzan asar 2 kali. Apalagi ganjil setengah. Gitu ya. Kalau sholat Jumat full, dua-duanya full, itu pun ada khilaf. Dan itu pun ada maslahat yang sebagian para ulama mengatakan ya untuk memanggil, bersiap-siap. Dan ini dipraktekkan di zaman Utsman bin Affan. Ada salafnya. Lah kalau ini siapa salafnya? Ya, siapa salafnya? Jadi wallahu a'lam bishawab, apakah bisa termasuk bid'ah? Bisa, sangat bisa. Karena niat yang baik tapi tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bishawab. Taib, ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oh, ada. Afan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Ta'ala merahmati Ustaz, keluarga dan tulab di sini. Amin.
Pertanyaan Ustadz, bagaimana dengan seorang alim yang sering mempromosikan kitab yang ditulisnya dalam majelis-majelis? Apa hal ini termasuk yang dianjurkan? Barakallahu fikum wa fikum barakallah. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Intinya di sini seorang penulis mempromosikan, berarti apa? Menganjurkan untuk membaca kitabnya, begitu ya. Silakan lihat di kitab saya yang berjudul ini dan berjudul itu. Maka di sini tentu masalah niat ini sangat-sangat ditekankan. Bagi siapa? Bagi penulis tersebut. Jadi untuk penulis tersebut, ya kita berikan nasihat secara umum, innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya ingin menunjukkan kebaikan, dia merasa tulisannya itu insya Allah bisa bermanfaat, ya. Lalu ada orang yang mengambil faedah dari tulisannya sehingga ia akan mendapatkan apa? Pahala yang mengalir. Maka insya Allah tidak mengapa. Insya Allah tidak mengapa. Ya. Orang yang niatnya ingin menjadi suri tauladan atau ingin mengambil bagian dari sebab seseorang mendapatkan hidayah, justru ini apa? Amal yang saleh. Jadi sekali lagi, innamal a'malu binniyat. Jadi untuk penulis tersebut usahakan diluruskan niatnya. Dan untuk kita jangan menilai apapun. Jangan sekali-kali kita berprasangka. Kita nggak tahu niat orang. Ya, ataupun ada ini kayaknya kok mempromosikan kitab supaya orang beli nanti dia dapat untung. Ini terlalu jauh pikiran kita, buang. Sampai pun ternyata hakikatnya seperti itu, ya sudah, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak berhak untuk menghakimi isi hati orang. Ya, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai, dan ini sering saya sampaikan ya, jangan sampai kita suudzon, kita berprasangka buruk, ternyata prasangka kita salah. Wah, orang ini ingin supaya kitabnya laris, terus dia dapat royalti dan dia dapat untung. Nah, ini ternyata tidak ada pikiran bagi dia seperti itu. Maka kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Dia dapat pahala karena keikhlasannya, murni dia ingin menunjukkan. Silakan. Kalau kalian ingin lebih memahami dalam masalah ini, saya yang punya tulisan, silakan dibaca. Barangkali bermanfaat. Murni ingin menunjukkan, barangkali dia bisa menjadi sebab seseorang mendapatkan hidayah. Dia dapat pahala. Yang pertama. Dan pahala yang kedua, tuduhan kita nanti, ya, dosa-dosa orang ini akan diarahkan kepada kita, atau pahala kita akan diambil sama dia. Rugi kita. Kalaupun benar, nggak ada untungnya. Perhatikan ya. Kalau salah tuduhan kita, dia untung dua kali. Untung dapat pahala karena keikhlasannya, dan untung ngambil pahala kita karena telah menzaliminya. Ini kalau kita salah. Kalau kita benar, nggak ada untungnya kita. Ternyata benar loh. Dia ini nggak ikhlas, dia hanya sekedar ingin jualan. Ya sudah, kebenaran kita tidak ada artinya apa-apa. Apakah kita dapat pahala? Enggak. Dia berdosa. Kita katakanlah benar, hanya sekedar untuk memberikan informasi, enggak dapat pahala, enggak dapat dosa. Maka enggak ada untungnya kita berprasangka, apalagi terhadap seorang ahli ilmu, apalagi terhadap seorang yang mendedikasikan hidupnya untuk dakwah. Sudah buang prasangka itu. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kita yang jadi seperti itu, baru koreksi, ya, baru kita suudzon kepada diri kita. Duh, saya tadi ngomong, silakan teman-teman baca kitab saya ini, apa tujuan saya? Silakan kalau untuk diri kita, habisi niat kita, ya, curigai hati kita, benar itu. Tapi kalau urusan orang itu serahkan kepada Allah SWT. Jadi kita tidak boleh menilai prasangka orang tersebut, tidak boleh berprasangka terhadap niat orang tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tapi kita akhiri, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.